Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Priskiardianto dengan NIM 220103034 dari kelas TI 22A2. Tujuan saya membuat video ini bahwa video ini dibuatkan untuk memenuhi persyaratan ujian akhir mata kuliah pemrograman visual yang diampu oleh Bapak Moh Mutarom SE, Eskom, Mkom. Semoga video ini bermanfaat bagi pelajar, mahasiswa, dan masyarakat. Yang pertama-tama yang kita perlukan untuk membuat aplikasi ini yaitu kita harus mengaktifkan Apache dan MySQL pada XMPP Control Panel. Jika telah aktif, telah dimulai, lalu kita menuju ke halaman phpMyAdmin. Pada halaman phpMyAdmin, di sini saya membuat database dengan nama db_toko_skylastic. Di dalam database tersebut terdapat tabel dengan nama tb_riwayat pembelian. Di dalam tabel tersebut terdapat 11 entitas. Yang pertama yaitu ID sebagai primary key, lalu nama pembeli, nama produk, harga, jumlah, biaya tambahan, member, total harga, nominal pembayaran, nominal kembalian, dan yang terakhir adalah bonus. Lalu selanjutnya yang diperlukan adalah kita membuat file config.java di dalam package aplikasi toko games yang kita buat. Di dalam config.java terdapat library yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi ini. Lalu public class config, di dalamnya terdapat private static connection MySQL config, public static connection config db throws SQL exception. Ini digunakan untuk menghubungkan ke dalam database, yaitu URL database localhost db_toko_skylastic yang telah kita buat tadi dengan user root dan passwordnya kosong. Driver manager register driver, MySQL config sama dengan driver manager get connection, ini untuk mengkoneksikan antara database dengan program yang kita buat. Lalu jika koneksi gagal, maka sistem akan menampilkan koneksi gagal plus dengan error message-nya. Lalu selanjutnya kita membuat frame, yaitu jframe_toko_games. Dalam jframe_toko_games terdapat library yang kita butuhkan untuk membuat aplikasi ini. Lalu public class jframe_toko_games, di dalamnya terdapat init komponen. Ini digunakan untuk memuat komponen yang kita gunakan untuk membuat aplikasi ini. Lalu selanjutnya load_tabel, ini adalah fungsi yang digunakan untuk memuat tabel yang berisikan data dari database yang telah kita buat tadi. Yang selanjutnya ada init listeners, ini digunakan untuk mendeteksi aksi yang kita lakukan di dalam program. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi dari button baru yang berisikan fungsi kosong. Di sini digunakan untuk mengosongkan form yang ada di atas. Lalu selanjutnya ada fungsi dari button tambah. Di sini digunakan untuk menambahkan data ke dalam database melalui program yang kita buat, yaitu string SQL insert into tabel_riwayat pembelian dengan value text ID, text field nama pembeli, text field nama produk, text field harga produk, text field jumlah produk, text field biaya tambahan, combo box member, JLabel total, text field nominal pembayaran, JLabel kembalian, dan JLabel bonus. Di sini kita akan menjalankan koneksi, lalu kita akan mengeksekusi program tersebut untuk menambahkan ke dalam database. Jika data tersebut sudah berhasil ditambahkan, maka akan menampilkan pesan penyimpanan data berhasil. Dan jika gagal, maka akan menampilkan pesan dari error message tersebut. Lalu setelah itu, tabel akan dimuat ulang untuk memperbarui data, dan selanjutnya from akan dikosongkan menggunakan fungsi kosong.
Lalu selanjutnya ada fungsi untuk dari button edit. Di sini kita menjalankan fungsi untuk SQL sama dengan update database tabel maksud saya underscore riwayat pembelian, lalu men-set ID dari text field ID nama pembeli, dari text field nama pembeli, nama produk, harga, jumlah, biaya underscore tambahan, member, total underscore harga, nominal underscore pembayaran, nominal kembalian, bonus yang ada di dalam database kita perbarui yang dari value yang ada di form. Lalu untuk memverifikasi data tersebut kita menggunakan ID yang telah kita buat tadi sebagai primary key, menggunakan where ID sama dengan plus text field ID get text plus tanda petik, lalu menjalankan perintah koneksi MySQL dan eksekusi. Jika data berhasil dirubah, maka sistem akan menampilkan pesan data berhasil dirubah, dan jika gagal, maka akan menampilkan merubah data gagal dengan error message tersebut. Jika sudah, tabel akan diperbarui melalui fungsi load tabel dan form akan dikosongkan melalui fungsi kosong. Selanjutnya, ada fungsi dari button hapus. Di dalam fungsi dari button hapus ini terdapat perintah string SQL sama dengan delete from tabel underscore riwayat pembelian, di mana ini mengambil ID yang ada di dalam database dicocokkan dengan ID yang ada di dalam form, lalu menjalankan perintah untuk mengeksekusi program tersebut. Maksud saya perintah tersebut. Jika data berhasil dihapus, maka akan menampilkan pesan yang bertuliskan data berhasil dihapus. Dan jika gagal, maka akan menampilkan error message dari kegagalan tersebut. Selanjutnya, jika sudah, maka tabel akan diperbarui atau dimuat ulang untuk mendapatkan data yang terbaru, dan form akan dikosongkan menggunakan fungsi kosong. Selanjutnya, button cetak. Di dalam button cetak ini koneksi diambil atau database kita koneksikan dalam program, lalu kita buat ke dalam report.jasper untuk membuat file PDF dari cetak program. Di sini saya telah membuat cetak dari Java Source Package yang di dalamnya terdapat report JRXML dan report.jasper. Dalam sini kita sudah mendesain dari tabel maksud saya PDF cetak dari database yang kita buat. Di sini membutuhkan library, yaitu ini sampai dengan di sini. Dan kita membutuhkan MySQL JDBC drivers. Selanjutnya yaitu dari fungsi button keluar. Fungsi button keluar terdapat perintah untuk system.exit dalam kurung kosong. Ini digunakan untuk keluar dari aplikasi. Lalu selanjutnya ada fungsi jtabel mouse click. Ini berguna ketika tabel yang ada di dalam JFrame diklik, maka akan menampilkan data yang kita pilih melalui integer baris jtabel1 row at point dan ditampilkan ke dalam form di atas. Seperti pada contoh string ID sama dengan jtabel1 get value baris 1 to string dimasukkan ke dalam text field ID set text. Lalu semua data juga yang ada di dalam database akan ditampilkan juga di dalam form yang ada di atas. Ini berguna untuk nantinya jika akan mengedit dan menghapus dari data tersebut. Selanjutnya ada init listener.
Ini digunakan untuk mendeteksi aksi yang kita lakukan di dalam program atau aplikasi yang telah kita buat. Di sini terdapat combo box member. Jika combo box member kita klik atau kita memilih salah satu item dari combo box tersebut, maka akan menjalankan perhitungan harga produk di sini. Melalui harga produk, jumlah pembeli, dan biaya tambahan ini akan diolah untuk menjadi subproduk dan menjadi harga total belanja. Dan di sini jika user memilih dia menggunakan member, yaitu member Scholastic, maka akan mendapatkan nominal diskon 5% dari total belanja. Lalu di sini juga ada perhitungan pajak, yaitu total belanja dan diskon dikali 10%. Dan jika total belanja dan diskon melebihi atau sama dengan 300.000, maka pembeli akan mendapatkan bonus tas gaming. Dan jika tidak, maka pembeli hanya mendapatkan stiker. Jika sudah total bayar, yaitu total belanja dan diskon ditambah jumlah pajak, ini total bayar ini akan ditampilkan ke dalam J-label total. Jika pembeli tidak memiliki member, maka dia tidak akan mendapatkan diskon. Lalu di sini juga menjalankan fungsi dari hitung rincian belanja dan hitung kembalian untuk memverifikasi lagi atau memastikan lagi bahwa perhitungan sudah dilakukan. Selanjutnya, di dalam text field harga produk terdapat init listener, fungsi yang menjalankan fungsi hitung rincian belanja dan hitung kembalian. Di dalam text field jumlah produk juga sama, menjalankan fungsi hitung rincian belanja dan hitung kembalian. Di dalam text field biaya tambahan juga sama, digunakan untuk menjalankan hitung rincian belanja dan hitung kembalian. Lalu di dalam text field nama nominal pembayaran, ini hanya melakukan fungsi dari hitung kembalian saja. Di sini fungsi hitung rincian belanja itu mengambil dari harga produk, jumlah produk, biaya tambahan. Ini nantinya diolah menjadi total belanja, yaitu subproduk. Subproduk tersebut dari harga produk dan jumlah belinya dikalikan menjadi subproduk, lalu subproduk tersebut ditambahkan dengan biaya tambahan menjadi total biaya. Jika pembeli tersebut memiliki member, maka total belanja akan dikalikan 5%. Dan total belanja yang ada di atas tadi akan dikurangkan dengan nominal diskon yang didapat dari member. Selanjutnya jumlah pajak. Jumlah pajak adalah 10% dari total belanja dan diskon. Setelah itu, jika pembeli melakukan pembayaran lebih dari atau sama dengan 300.000 akan mendapatkan tas gaming. Jika tidak, hanya mendapatkan stiker. Jika sudah, total bayar tersebut, maksud saya total belanja dan diskon, akan ditambahkan dengan jumlah pajak menjadi variabel total bayar. Variabel total bayar akan ditampilkan ke dalam J-label total. Dan selanjutnya, fungsi hitung kembalian, yaitu mengambil dari nominal bayar harga produk, jumlah beli, menjadi subtotal produk, yaitu harga produk dikalikan jumlah beli, lalu biaya tambahan akan diambil untuk diolah menjadi biaya tambahan plus subproduk yang akan menjadi variabel total belanja. Sama seperti di atas, jika member tersebut memiliki member Scholastic, maka akan mendapatkan diskon 5% dan pajak 1% dari total belanja dan diskon. Di sini, di dalam fungsi hitung kembalian, jika nominal bayar kurang dari total bayar, maka J-label kembalian akan menampilkan teks uang pembeli kurang. Dan jika nominal bayar sama dengan total bayar, maka J-label kembalian akan menampilkan teks uang pembeli pas. Dan jika salah, akan melakukan operasi nominal kembalian, yaitu nominal bayar dikurangi total bayar, lalu variabel dari nominal kembalian akan ditampilkan di dalam J-label kembalian.
Lalu pada fungsi kosong ini digunakan untuk mengkosongkan text field dan JLabel yang ada di form menggunakan fungsi seperti saya contohkan di text field id dot setText sama dengan atau dalam kurung 0. Lalu selanjutnya ada fungsi dari loadTable. Fungsi loadTable ini digunakan untuk membuat atau memuat tabel, yaitu menggunakan fungsi default tabel model sama dengan new default tabel yang berisikan model 1 add column, nomor, ID pembeli, nama produk, harga produk, jumlah beli, biaya tambahan, member, total harga, nominal pembayaran, kembalian, dan bonus. Dalam tabel tersebut berisikan semua data yang ada di dalam tabel underscore riwayat pembelian. Lalu, data tersebut akan dimuat di dalam tabel menggunakan fungsi while dalam kurung res.next model add row new object number plus plus res.getInteger dan dimasukkan data tersebut yang ada di dalam database. Lalu setelah data sudah dimasukkan, maka JTable 1 akan diset model untuk memuat tabel tersebut di dalam program. Selanjutnya ada public static void main. Di sini digunakan untuk menjalankan atau merun aplikasi yang telah kita buat. Menggunakan fungsi public void run, di dalamnya terdapat try new jframe underscore toko game set visible true dan catch SQL exception x logger get logger jframe underscore total toko maksudnya toko games dot class dot get name. Saya contohkan, jika aplikasi ini sudah dijalankan, maka akan menjadi seperti ini. Ini jika aplikasi telah dijalankan, yang pertama-tama kita akan memasukkan ID pembeli. Saya contohkan di sini ID pembelinya 11309 dengan nama Nathan. Nama produknya yaitu DDA 6. Harga produknya 300.000. Jumlah produknya hanya 1 dan biaya tambahannya yaitu 500 sebagai kantong plastik. Jika menggunakan non-member, maka subtotal harga biaya tambahan akan ditambahkan tanpa mendapatkan diskon member dan dikenakan pajak 10% yaitu senilai Rp3.050. Lalu total harga tersebut menjadi Rp33.550. Di sini pembeli hanya mendapatkan stiker. Lalu jika kita memilih member, maka rincian belanjanya menjadi total harganya tersebut menjadi hanya Rp31.872,5 dikarenakan telah mendapatkan diskon member senilai 5% yaitu Rp1.525. Kita coba masukkan nominal pembayarannya. Jika kita memasukkan nominal pembayaran kurang dari total harga yang disebutkan, maka akan menampilkan dalam nominal kembalian uang pembeli kurang. Jika kita menampilkannya pas, maka akan menampilkan jumlah pembeli, harga pembeli, nominal harga pembeli tersebut pas seperti ini. Uang pembeli pas. Dan jika kita memasukkannya lebih, maka di sini akan menampilkan kembalian, nominal kembalian maksud saya Rp127. Maaf, di sini kurang 01, harusnya 300.000. Nah, jika sudah, maka kita akan
menambahkan data ini di dalam database melalui button tambah. Penyimpanan data berhasil. Lalu, jika kita ingin mengedit dari database ini, kita bisa klik satu dari baris tersebut untuk ditampilkan di dalam form seperti ini. Lalu, kita akan memasukkan editnya. Saya contohkan jumlah produknya, ini saya bikin menjadi 2. Lalu saya akan memasukkan total harga tersebut 430. Sini nominal kembalian akan ditampilkan yaitu senilai Rp2.477,5 dan bonus pembelian yaitu tas gaming. Kita klik edit. Data berhasil dirubah, maka di dalam data Nathan ini data berhasil diperbarui yaitu jumlah produknya menjadi 2, nominal harganya menjadi Rp627.523 dan akan mendapatkan bonus tas gaming. Lalu jika kita akan mengkosongkan form ini, kita bisa mengklik dari button baru, lalu form akan kosong. Jika kita ingin menghapus dari form ini, maksud saya data ini, data dari Nathan, kita bisa mengklik button hapus untuk menghapusnya dari database. Data berhasil dihapus, maka tabel akan diperbarui dan data dari nama pembeli Nathan tadi akan hilang. Selanjutnya, kita bisa menjalankan cetak untuk mencetak riwayat atau rekap penjualan dari toko games Scholastic yang ada di dalam database ini menjadi PDF. Seperti ini. Ini telah menjadi PDF dan ini bisa di-download untuk memberikan kita data dari rekap data riwayat penjualan toko games Scholastic. Seperti ini. Lalu jika kita keluar dari program, kita dapat mengklik button keluar yang ada pada pojok kanan ini. Saya klik keluar, maka program akan selesai dieksekusi dan keluar dari aplikasi tersebut. Sekian demo aplikasi toko games yang saya buat. Jika saya ada salah kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.